Adelia Azhara, Afriza Maulana, Ahmad Farhan Maulidi, Ahdiyat M. Fahrazi, Aldi Salehuddin. Silakan bukunya dibuka. Sudah siap belajar apa belum? Kenapa masih di dalam? Di bawah. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Cerpen. Bagian apa? Masih ingat? Struktur dan kebahasaan. Struktur kebahasaan kita sudah belajar itu. Masih ingat strukturnya apa saja? Ini apa? Mbak Lutfi, strukturnya apa? Orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, resolusi. Kalau kebahasaan, masih ingat kebahasaannya apa saja? Mas Aryanda, apa saja kebahasaannya? Sudut pandang, penggunaan dialog, kata benda khusus, uraian deskriptif, terus majas. Yang terakhir, pertanyaan retoris. Itu materi yang kemarin ya. Ada kaitannya dengan materi yang sekarang? Ada. Karena kita akan belajar apa? Menulis teks cerita pendek. Nah, kita lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya kita lihatnya fokusnya di 4.6. Apa itu? Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya, jadi ada kaitannya mengungkapkan pengalaman dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya apa? Coba lihat di depan. Kita lihatnya di 4.6.1 ya. Apa itu? Menyusun rapat teks cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Itu 4.6.1. Kemudian 4.6.2 menyusun teks cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian 4.6.3 yaitu menuliskan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Gitu ya. Lalu apa manfaat pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Yang tadinya nggak suka menulis, karena kita akan belajar menulis. Nah, manfaatnya nanti kalian akan suka dengan menulis. Khususnya tentang apa? Cerita pendek. Itu ya. Yang tadinya misalkan kalian galau, kemudian tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Nah, bisa mengungkapkannya dengan bentuk tulisan. Ya, misalkan Aula sedih atau apa bisa ditulis. Nah, itu tulisan itu nanti bisa berkembang. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik, TPSCK, dan project learning atau PJBL, diharapkan peserta didik mampu menuliskan pengalaman dan gagasan dalam cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan baik. Itu tujuan
Ya. Tuh. Sekarang coba kalian kelompok. Ya, mana tadi? Coba. Empat ya kelompoknya. Harus mana saja. Ya, berarti satu kelompok 4 anak. Berarti nanti Mas ke belakang, Mas ke belakang. Yuk silakan membentuk kelompok dulu biar enak nanti guru menjelaskannya. Ya, berarti dua bangku ini dijadikan satu, ya. Terus nanti kalian menghadap. Yuk membentuk kelompok. Yo, biar tulisnya nggak susah sih. Biar nggak susah aja. Saya bagikan LKPD. LKPD itu lembaga peserta didik. Walaupun kalian berkelompok, tetapi nanti mengerjakannya sendiri. LKPD-nya sendiri-sendiri karena nanti kalian bisa berkonsultasi dengan teman. Ya. Nanti kebun jelasin. Tapi nanti mengerjakannya nanti ya. Nah, sebelum mengerjakan itu pada pertemuan kedua ini ya, kita akan melewati fase yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi peserta didik. Makanya karena kita tadi ya kemarin sudah kita bahas tentang jadwal proyek. Nah, pada kita proses ini kita akan membuat sebuah kerangka. Ya, kita nanti menentukan temanya dulu. Kalian mau bahas temanya apa? Nih, kita lihat materinya. Kita sudah belajar ini kemarin, minggu kemarin ya. Sama juga dengan aspek kebahasaannya. Nah, sekarang lihat tentang langkah-langkah menulis teks cerita pendek. Dibaca dulu itu, diamati dulu. Kelihatan nggak tulisannya? Yang pertama, siapkan tema. Bisa persahabatan, percintaan, bisa
keluarga atau yang lainnya ya. Nah, kemudian tentukan jenis cerpennya, mau yang lucu atau komedi atau mau yang drama. Yang drama ini yang biasanya yang sedih. Nah, kemudian yang horor. Di sini ada yang suka yang horor. Religi, romantis. Ya itu. Kemudian yang ketiga apa? Tentukan segmennya. Kalian mau bahasnya itu tentang anak-anak, usia remaja atau dewasa. Karena kalian di SMP, alangkah baiknya ya, kalian pilih yang remaja. Iya, remaja, sesuai dengan umur kalian. Kemudian tentukan tokohnya. Tentukan tokohnya di sini apa? Tokohnya namanya siapa gitu, wataknya bagaimana ya. Tentukan apa? Mas Doni, Saputra. Yang kelima apa? Tentukan konflik. Yang keenam Mas Wildan. Namun tentukan penyelesaian cerita, mau yang menyenangkan, menyedihkan, atau yang menggantung. Kalian sukanya yang mana? Apa? Menyedihkan, yang menyenangkan. Ya, oke. Saya tunggu itu ceritanya yang tentang menyedihkan ya. Kemudian baru tadi ya, belakangan tadi yang terakhir itu kalian harus tentukan judul. Masa ya ada badan gak ada kepala? Bagus nggak? Enggak. Gitu. Nah, secara garis besar, langkah-langkah menulis cerpen berdasarkan pengalaman nyata adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Siapkan peristiwa menarik yang akan dijadikan dasar cerpen. Kalian mau cerpen yang apa? Menurut kalian enak atau nyaman untuk di-share? Boleh cerita itu pengalaman sendiri ya? Boleh pengalaman orang lain atau menghayal. Susunlah urutan peristiwa dalam bentuk kerangka alur. Nanti kita akan membuat itu ya. Kembangkan kerangka alur menjadi cerita dan tentukan menjadi cerita. Guru ada video. Kalian melihat ya.
tadi salin dia langkah-langkah menulis, kemudian video tentang langkah-langkah atau cara menulis cerpen. Mana yang belum paham? Kalau sudah paham, nanti saya yang bertanya. Ada yang mau tanya? Mbak Lutfi mau tanya? Yang belum paham itu yang nomor berapa? Yang video, Bu. Yang video. Yang video apa tadi? Kita diapakan tentukan datanya. Tadi sampai mana? Tema ya? Kalian menyiapkan temanya dulu. Mau yang persahabatan, atau yang percintaan, atau yang keluarga atau misteri, itu ya. Setelah itu kalian tulis dulu argumentasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan solusi. Ya, kemudian kalian masukkan kata kuncinya. Contoh, dulu akan membuat sebuah tema keluarga. Namanya mana ya tulisannya? Sini deh. Tema keluarga. Kemudian tentukan tokohnya. Tokohnya mau namanya siapa? Contoh, namanya Agus. Kemudian Agus memiliki karakter yang bagaimana? Pekerja keras. Contoh ya. Terus kalian punya ide apa? Penyayang atau tidak? Penyayang. Kemudian Septi, namanya Septi. Septi itu penurut, ya. Penyayang. Apalagi? Oh iya, nih ada penghapus nggak? Di bawah lagi. Misalkan ini tokohnya Agus, karakternya itu latar. Nah, yang dinamakan latar itu tempat. Nah, terima kasih. Tempat cerita tersebut, misalkan Agus dan Septi jalan-jalan, misalkan di rumah ya. Latarnya di rumah. Gimana lagi? Mau latar apa lagi? Apa? Taman? Oke. Di sekolah. Gimana lagi? Udah? Coba di depan ya. Contoh orientasi. Kalian tokohnya mau siapa? Kalian punya sendiri cerita. Kalian tulis itu. Nanti di buku batu cara mengerjakannya bagaimana? Kasih nama saja, nama kamu saja ya berarti. Biar guru nggak putusin. Nanti nama kamu di bawah paling bawah. Nama kamu di bawah.
Contoh, temanya mau apa? Persahabatan untuk persahabatan. Makanya itu nanti kalau kalian sudah menuliskan kata kunci, ini yang namanya kata kunci. Kata kunci di orientasi kalian akan memperkenalkan yang namanya arus dengan watak, pekerja keras, kemudian penyayang, jujur. Itu kata kuncinya, ya. Nanti di kerangkanya dituliskan Agus, remaja yatim piatu yang mengurus adiknya. Itu namanya kerangka. Itu ya. Kemudian nanti dikembangkan lagi. Kalian membuat cerpen dari kata-kata itu, dikembangkan lagi, harus ada paragraf, kemudian ada dialognya. Yuk silakan. Sama-sama nggak apa-apa. Pengalaman pribadi, tetapi tokohnya menggunakan nama samaran atau nama orang lain, tidak masalah. Ya, sini. Ya, namanya persahabatan. Tokohnya kalian mau disatukan berapa orang? Cerita itu. 2. Tulis semuanya siapa? Nih, cerita pendek itu cerita yang singkat, bisa diambil dari pengalaman kalian atau pengalaman yang lain. Bu, tadi ada yang bertanya seperti ini. Bu, itu pengalaman sendiri, tetapi nama di dalam cerita itu disamarkan dengan nama orang lain. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Dituliskan saja di situ. Nih, perhatikan ya. Ya, ini perhatikan. Nih, unik. Yang namanya kerangka itu berarti masih dasar ya. Berarti yang akan dibahas nanti itu apa? Jalan ceritanya seperti apa? Kalian tentukan kata kuncinya dulu, ya. Nah, pada pertemuan yang akan datang baru kita kembangkan menjadi sebuah cerita ini. Nih, kalau bingung, kalian bisa lihat di bukan ditulis ya, mengarang, menulis sama itu karakternya bagaimana? Ya, mau baik atau mau jahat atau bagaimana? Penyayang atau gimana? Gitu. Yang tersendiri. Kalau dari satu, sekolah. Ini ceritanya kamu buat. Atau orang lain. Seorang remaja Mau ini kamu dari pengalaman pribadi atau orang lain? yang tak memiliki orang tua. Kalau pribadi malah lebih gampang. Kalian tidak ubah namanya dengan kalian. Ceritanya kalian pernah curhat? Pernah curhat? Yang mengurus adiknya. Ketika istirahat, Hati kami cerita bagaimana malah tanya sama kakaknya
sudah mengerjakannya? Sekali ini. Nih kata kunci. Rara dan Lani merupakan dua sahabat yang sangat akrab. Mereka berjalan-jalan, belajar dan makan selalu bersama dimanapun mereka berada. Itu sebagai contoh dari kerangka itu. Terus nanti kerangka itu nanti dikembangkan lagi nantinya. Makanya hari ini di pertemuan ini kalian sudah siap kerangkanya, biar nanti untuk kedepannya kerangka itu dikembangkan, dibuatkan cerita-ceritanya. Nih, cerpen, sudut pandangnya, majasnya, kemudian uraian deskriptif, penggunaan dialog, penilaian teoris. Jangan dilupakan. Kalau tidak ada aku akhiri ya. Kita ucapkan hamdalah dulu. Ya, itunya dibuka.